Malam itu, jam dinding tua di pos ronda menunjukkan pukul 1 dini hari saat keheningan mencekam menyelimuti desa Kaliwaru. Kabut tebal turun perlahan dari bukit, menutupi jalanan aspal yang retak dan pepohonan besar yang berdiri kaku seperti penjaga makam. Tidak ada suara jangkrik atau burung malam, seolah alam semesta menahan napas menunggu sesuatu yang mengerikan lewat. Udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang sumsum bagi siapa saja yang nekat masih terjaga. Di tengah kesunyian yang mati itu, sayup-sayup terdengar suara yang asing, namun membuat bulu kuduk meremang. Bukan suara angin, melainkan alunan musik gamelan Jawa yang bertempo lambat dan monoton. Suara itu terdengar nung, berulang-ulang dengan irama yang mistis. Anehnya, tidak ada hajatan atau pertunjukan wayang di desa itu, apalagi di tengah malam buta seperti ini. Suara itu seakan terbawa angin dari dunia lain, semakin lama semakin mendekat dan jelas. Tiba-tiba, dari ujung jalan yang gelap gulita, terdengar suara derap kaki kuda yang berat menghantam aspal. Klotak, 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 iramanya beradu dengan suara gamelan yang semakin nyaring. Kabut di ujung jalan seolah terbelah, memuntahkan sebuah siluet hitam besar yang bergerak perlahan, namun pasti. Aroma bunga melati yang sangat pekat bercampur dengan bau amis darah tiba-tiba menyerbak memenuhi udara, membuat siapapun yang menciumnya merasa mual dan pusing seketika. Muncullah sebuah kereta kuda antik bergaya keraton kuno, terbuat dari kayu jati yang tampak lapuk dan berwarna hitam legam. Roda-rodanya yang besar berputar pelan, namun tidak menimbulkan suara gesekan, seolah melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Hiasan pada kereta itu tampak kusam, dengan ukiran-ukiran berbentuk kepala naga yang matanya seolah hidup mengawasi sekeliling. Kereta itu berjalan tanpa kusir, tali kekangnya tergeletak begitu saja, namun kuda-kuda itu tahu persis kemana harus melangkah. 2 ekor kuda yang menarik kereta itu bukanlah kuda biasa. Tubuh mereka tinggi besar dengan kulit yang pucat seperti mayat, dan di beberapa bagian tubuhnya terlihat tulang belulang yang menonjol. Mata kuda-kuda itu menyala merah saga, memancarkan kemarahan dan penderitaan yang abadi. Napas mereka mengepulkan asap putih tebal yang berbau belerang, dan setiap hentakan kaki mereka seolah menggetarkan tanah, membawa aura kematian yang pekat. Namun, pemandangan yang paling mengerikan ada di atas kereta tersebut. Duduk tegak dengan anggun namun kaku, seorang wanita misterius berbaju kebaya kuno berwarna hijau lumut yang lusuh. Kain batik yang dikenakannya bermotif parang rusak, yang konon dilarang dipakai oleh manusia biasa. Rambutnya yang panjang dan hitam legam disanggul tinggi dengan tusuk konde emas yang berkarat. Sementara sebagian rambutnya terurai menutupi separuh wajahnya. Wanita itu tidak bergerak sedikit pun, tatapannya kosong lurus ke depan, seolah tidak peduli dengan dunia di sekitarnya. Kulitnya pucat pasasi seperti kertas, kontras dengan bibirnya yang merah menyala seolah baru saja meminum darah. Meski ia diam, suara gamelan itu sepertinya bersumber dari keberadaannya, mengalun mengiringi setiap inci pergerakan kereta. Aura kesedihan dan dendam memancar kuat dari sosoknya, membuat udara di sekitarnya terasa berat dan sesak. Ketika kereta itu melintas tepat di depan sebuah pohon beringin tua, wanita itu tiba-tiba menolehkan kepalanya secara perlahan ke arah sisi jalan yang gelap. Gerakannya patah-patah dan tidak wajar, disertai bunyi tulang leher yang berderak mengerikan. Dia mengiringai lebar, memperlihatkan barisan gigi yang hitam dan runcing, sementara matanya yang tadinya kosong kini melotot tajam tanpa kelopak, menatap sesuatu yang tak kasat mata. Suara gamelan yang tadinya pelan, tiba-tiba memuncak menjadi riuh rendah yang menyakitkan telinga, bercampur dengan suara tawa cekikikan yang melengking tinggi. Wanita itu mengangkat tangannya yang kurus kering dengan kuku-kuku panjang yang kotor, menunjuk ke arah kegelapan seolah sedang memanggil jiwa yang tersesat. Suasana malam berubah menjadi teror murni, di mana logika manusia tidak lagi berlaku di hadapan kekuatan gaib yang sedang melintas. Namun, teror itu hanya berlangsung beberapa detik. Tepat ketika kereta kuda itu mencapai perbatasan jembatan desa, kabut tebal tiba-tiba berputar mengelilingi mereka. Dalam sekejap mata, suara gamelan berhenti mendadak, dipotong oleh kesunyian yang tuli. Wanita seram, kuda-kuda bermata merah, dan kereta antik itu lenyap begitu saja ditelan kabut, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Malam kembali hening seperti semula, namun jejak kehadiran mereka tertinggal nyata. Di aspal tempat kereta itu melintas, tertinggal bekas lendir berbau busuk dan kelopak bunga melati yang berserakan.